Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa luar. Kepemilikan komoditas rempahnya yang istimewa tersebar pada jalur perdagangan lintas bangsa sejak berabad-abad yang lalu. Ketertarikan bangsa lain terhadap rempah Nusantara menjadikan Nusantara membentuk jalur dagang pada kota-kota yang strategis penghasil rempah terbanyak. Bagian pesisir menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal pelaut lintas bangsa, khususnya pantai bagian barat Sumatera pada masa lampau. Nusantara adalah kawasan yang sangat populer di kawasan Asia dan juga termasuk di kawasan dunia. Pada kawasan ini terdapat beberapa negara yang salah satunya ialah Indonesia. Indonesia yang terdiri dari ada lebih kurang 17.000 pulau. 2/3 dari kawasan Indonesia adalah laut. Sepertiga adalah pulau-pulau yang berupa daratan. Pulau-pulau ini juga terdiri dari gunung-gunung api yang menyebabkan tanahnya menjadi subur sehingga rempah-rempah banyak tumbuh di kawasan Pulau Maluku, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Jauh sebelum masa kuno, hubungan antara Cina dan India sudah berlangsung ramai. Hubungan itu terjadi karena adanya perdagangan sutra antara Cina dan India. Perdagangan sutra juga diikuti oleh perdagangan rempah yang merupakan hasil utama pulau-pulau di kawasan Indonesia. Kapal-kapal yang mengangkut sutra bergabung dengan kapal-kapal rempah berlayar menuju arah ke barat, meliputi pantai utara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan akhirnya sampai di India. Dilanjutkan perjalanan ke Teluk Persia, ke Mediterania, dan Eropa. Indonesia yang punya rempah akan mengungguli jalur sutra itu karena sutra itu tidak besar lagi, maka rempah menjadi dominasi perdagangan dan pelayaran di kawasan Indonesia atau Nusantara pada masa lampau. Hal ini menyebabkan semakin mahalnya harga rempah. Nah, itulah sebabnya maka orang Eropa sangat ingin mencari di mana sumber-sumber rempah itu. Pada masa lampau, bangsa Eropa menjadikan rempah-rempah sebagai pengawet makanan, obat-obatan, hingga bahan baku pembuatan kosmetik. Salah satu negara di Eropa, yaitu Jerman, juga memanfaatkan rempah berupa lada sebagai pembayar upah atau gaji bagi para pekerja di negaranya.
Pada masa kuno, Indonesia sangat dominan dalam perdagangan dan pelayaran rempah, sehingga pelabuhan rempah muncul di berbagai pulau di kawasan Nusantara, mulai dari Maluku sampai pantai utara Pulau Jawa, bahkan sampai ke Sumatera. Di pantai barat Sumatera, Tiku dan Pariaman adalah pelabuhan yang sangat terkenal dalam menjual rempah. Selain itu, ada juga Padang, Painan, dan ke utara ada Susoh, Singkel, Air Bangis, Sibolga, dan bahkan sampai ke Kutaraja, Kerajaan Aceh. Pantai barat Sumatera adalah kawasan yang menghadap ke Samudra India yang sangat keras alamnya, pantainya terjal, dan gelombang lautnya sangat tinggi. Jadi perjuangan untuk mencapai pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Sumatera sangat berat. Akan tetapi rempah-rempah yang dicari juga sangat penting. Salah satu pelabuhan di pantai barat Sumatera yang dilalui pelaut asing dalam mencari sumber rempah adalah kawasan Muara Padang. Kawasan Muara Padang merupakan salah satu pelabuhan tertua di pantai barat Sumatera yang menjadi pusat perdagangan rempah. Selain itu, ada pelabuhan Tiku yang merupakan pelabuhan utama, Pariaman, Padang, dan kawasan selatan Bandar 10, Painan, hingga Indrapura. Bandar 10 adalah pelabuhan-pelabuhan dagang yang terkenal pada saat itu. Karena di bandar ini ada rempah-rempah yang diperjualbelikan. Kalau kita lihat wilayah Bandar 10 itu selain dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indrapura. Jalur rempah yang ada di Indrapura, kita bisa melihat membaginya menjadi 3 jalur rempah. Pertama, jalur rempah kepulauan, termasuk dalamnya Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Kemudian jalur rempah ke pedalaman. Muara Sakai adalah sungai yang terbesar di Indrapura. Dia adalah mempertemukan perdagangan hulu dan hilir. Hulu dari Muara Sakai ini adalah daerah Kerinci, kemudian hilirnya adalah daerah Indrapura sekarang. Yang terakhir adalah jalur rempah melalui pantai barat Sumatera. Keberadaan Kesultanan Indrapura memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan Kerajaan Minangkabau. Lokasinya yang strategis menarik para pelaut asing untuk berlabuh di daerah tersebut. Belanda menyebutkan, selain komoditas rempah lada yang menjadi primadona, Indrapura juga memiliki potensi wilayah dengan cadangan emas yang cukup tinggi pada masa tersebut.
Pada masa abad ke-17 adalah masa-masa berkembang pesatnya perdagangan dan pelayaran di pantai barat Sumatera, sehingga rempah juga banyak tertumpuk di beberapa pelabuhan itu. Di samping lada, kapur barus, kemenyan, ada juga pala, cengkeh, gardamunggu atau gardamon dan sebagainya. Rempah-rempah utama yang berada di pantai barat Sumatera, mulai dari masa kuno sampai zaman kolonial, adalah rempah berupa lada. Nah, di samping itu adalah kapur barus dan kemenyan. Kedua jenis rempah ini tidak ada di pelabuhan manapun di dunia dan tidak ada pula di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara, kecuali di pantai barat Sumatera. Rempah-rempah inilah yang menjadi primadona Indonesia bagian barat atau Nusantara bagian barat pada masa lampau. Perdagangan rempah di pantai barat Sumatera didominasi oleh Kesultanan Aceh. Mereka mengumpulkan hasil rempah di beberapa daerah, mulai dari Indrapura, Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Sibolga, Barus, Singkel, Susoh, Molobo, dan daerah Aceh itu sendiri. Berbeda halnya dengan perdagangan rempah tepatnya di daerah Manjuto, Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Hasil produksi rempah di daerah tersebut dibawa ke pusat kerajaan Banten. Sebab pada masa itu, Bengkulu berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Pedagang barat memang sangat sulit masuk ke pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera karena memang Aceh mendudukkan seorang wakilnya yang bernama Panglima Aceh. Nah, Panglima Aceh inilah yang mengkoordinir rempah-rempah yang ada di setiap pelabuhan. Nah, oleh sebab itu dengan susah payah POC datang ke pantai barat Sumatera. Tidak satu pun raja-raja negeri itu yang mau menerima pedagang Belanda. Dan salah satu yang bersedia membuka hubungan dagang ini dengan company adalah di bagian Raja Indrapura dengan membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Traktat Painan. Perjanjian Painan ini ialah membuka kesempatan bagi POC dan mereka hanya dibolehkan membuat benteng di Pulau Cingkuak, pesisir selatan. Belanda memang sangat susah masuk di pantai barat Sumatera. Nah, berkat kerjasama yang baik dengan raja-raja di Bandar 10 ini, akhirnya POC bisa membangun loji atau gudang di Pulau Cingkuak. Inilah bekas-bekas peninggalan benteng POC yang terdapat di Pulau Cingkuak, Painan, pesisir selatan Sumatera Barat. Benteng ini digunakan oleh POC untuk menumpuk rempah-rempah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera karena tidak ada tempat lain yang diizinkan oleh raja-raja di pesisir barat. Dan Pulau Cingkuak sendiri menjadi sebuah perjanjian atau Traktat Painan yang terjadi antara Raja-Raja Kambang, Raja Air Haji, Raja Lakitan dengan Kompeni Belanda.
Menelusuri perdagangan rempah di pantai barat Sumatera pada masa lampau, selain dari dampak perekonomian, dampak lain yang dapat ditemui adanya komunikasi budaya atau interaksi budaya yang membentuk akulturasi benda dan non-benda hingga saat sekarang. Bukan hanya perdagangan dan keuntungan semata yang didapatkan dari dampak perdagangan rempah, akan tetapi terjadi lagi komunikasi budaya antara Aceh dan suku-suku bangsa yang ada di pantai barat Sumatera. Terjadi perkawinan sesama penduduk setempat, dan salah satu contoh yang kita lihat adalah di Pariaman. Pariaman mewariskan budaya gelar kepada para bangsawan-bangsawan. Ada gelar Sidi atau Said, ada gelar Baginda atau Bagindo, ada gelar Sultan atau Sultan. Akulturasi benda yang menjadi warisan budaya adalah bangunan-bangunan tua di Kota Padang, Pecinan, atau Kampung Cina. Bangunan-bangunan tua ini merupakan peninggalan perdagangan rempah pada masa lampau yang menjadi pusat perdagangan dan masih berdiri kokoh hingga saat sekarang. Kuliner menjadi sektor utama pengolahan rempah-rempah di pantai barat Sumatera. Pengolahan rempah menjadi bisnis yang berkembang bagi beberapa pengusaha mandiri. Hasil produksi rempah diolah, kemudian dikemas menjadi berbagai macam bumbu masakan, penyedap, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Rendang salah satu kuliner yang kaya akan rempah dan menjadi identitas wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Pengolahan rempah pada masakan rendang menjadikan rendang mudah diterima oleh wisatawan lokal maupun asing, sehingga rendang menjadi kuliner yang mendunia hingga hari ini.
Potensi rempah terhadap berbagai macam kuliner di wilayah pantai barat Sumatera menjadikan Padang dikenal dengan bermacam ragam kulinernya yang lezat. Pemanfaatan rempah dan kuliner tersebar di berbagai daerah pada kawasan ini, sehingga wisatawan lokal maupun asing sering berkunjung untuk dapat mencicipi langsung kuliner yang menjadi ciri khas di wilayah Sumatera Barat. Akulturasi budaya, kuliner yang lezat, dan jejak peninggalan benda pada masa kejayaan rempah di masa lampau menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya menyorot romantisme masa lalu, melainkan juga membentuk apa yang terjadi pada hari ini.